Ya, lo kembali lagi dengan Kateo di sini. Sekarang kita akan belajar dari seseorang yang Kateo sudah janjikan sebelumnya. Coba cek mic dulu. Soalnya tadi Kateo sudah buat hampir setengah jalan. Ternyata mic-nya belum nyalain. Aduh, derita banget. Nah, kalian juga jangan lupa membeli Galena Alpha Series dan Galena Beta Series yang bisa kalian dapatkan di nomor WhatsApp di bawah. Itu ada penampakannya tuh sebelah tuh. Sebelah tuh. Itu mana? Itu Galena Alpha Series. Nah, sekarang kita akan belajar dari seseorang yang Kateo sudah janjikan sebelumnya, yaitu di video-video sebelumnya, dari Candy Red Records, Permen, Tikus, Rekaman. Jadi, di dalam channel YouTube sana, itu banyak sekali gitaris dan finger stylist yang sangat-sangat bisa kalian contoh, dan kalian bisa tiru tekniknya dan kalian kembangkan. Nah, sekarang kita akan melihat langsung saja di Candy Red Records. Sebenarnya ini channel yang sangat bagus sih buat referensi kalian mengeksplor teknik yang orang lain itu kayaknya belum sempet, bukan sempet ya bisa dibilang tidak sempet untuk mendalami, terkhususnya di negara kita Indonesia, tapi kalian bisa mencontoh di Candy Red Records ini. Nah, ini Candy Red Records, subscribernya 680.000. Sangat disayangkan sih. Kenapa disayangkan? Karena channel ini itu, nah ya mirip-mirip ya seperti channel-channel yang dulu viewersnya banyak terus tiba-tiba sedikit seperti Kateo. Menjadikan sekali. Nah, jadi dulu dia sangat banyak ya viewersnya, tapi mulai sekitar 3 tahun belakangan ini viewersnya turun ya, entah kenapa ya. Mungkin ada yang komentar di bawah kena algoritma YouTube, bisa jadi sih. Jadi ya cari yang trending gitu, berita-berita terus cupang gitu bisa 3,3 juta. Nah, nggak tahu ya apa yang terjadi dengan YouTube algoritmanya. Nah, kita akan, nah ini katanya nggak janjian, kaosnya sama-sama putih. Dia V-neck, koko lagi, Kateo round neck. Jadi kita nggak janjian sebenarnya, jadi ya sudahlah. Nah, ini lagunya Feel Good Inks dari bandnya Gorillaz. Jadi kalau kalian yang tahu band Gorillaz itu, dia adalah band yang animasi bentuknya. Jadi kalau nggak salah sampai sekarang, kalau misalkan Kateo salah, tinggal komentar di bawah. Yang sekarang itu masih nggak ketahuan si personilnya siapa aja. Kalau misalkan udah buka muka, kayaknya coba komentar di bawah ya, nanti Kateo bisa koreksi. Jadi dia band animasi dan lagunya bagus-bagus. Nah, terutama Kateo paling seneng yang Feel Good Inks ini. Kita coba lihat aja. Nah, ini 3 gitar ya. 3 gitar, dan masing-masing gitar kalau kita perhatikan, senar 6 ke senar 4 yang gitar pertama itu berbeda dengan yang gitar kedua. Kalau kita lihat gitar yang kedua itu lebih tipis ya, ukurannya lebih kecil. Senar 6 ke senar 4 itu tebal. Terus ketiga, ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, oke. Berarti ya mungkin ukurannya berbeda ya dengan yang ini normal, ini nggak normal, ini apa lagi? Jadi ini ada yang 6 senar, ada yang 7 senar, ada yang 3 senar. Nah, ini ada pakai kapo yang khususnya juga 7 senar, yang ini kapo 6 senar. Terus ini adalah gitar bass ya, tapi bassnya cuma 3 aja. Bagi kalian yang mengatakan pakai kapo itu cupu, coba nanti kalian lihat deh covernya. Nah, kalau kita lihat di description, nggak ada yang kita bisa pelajarin ya, kecuali produk-produk Dunlop. Oke, mungkin dia di endorse sama Dunlop. Ya, kita tahu ada kapo juga, ada senar juga. Kita akan coba belajar dari si Bang Luka Stricagnoli ini, dari lagunya Feel Good Inks, bandnya Gorillaz. Kita ulang. ulang dulu. Dia perkusinya itu pakai ini ya, pakai denggul. Terus si slapnya normal, tek tak, bukan slap ke senar ya, tapi dia slapnya ke alat ini yang kita sudah juga sempat lihat di Bang Igor. Jadi sebenarnya semua bagian asal pun kena gitar itu bisa bunyi, kita gunakan gitu. Jadi kreatif banget. Terus dia memakai teknik tapping. Di kedua
di kedua tangannya, tangan kiri dan tangan kanan dia itu pakai tapping. Yang pertama itu dia pakai tappingnya di tangan kirinya di gitar pertama, terus dia ada tappingnya juga di tangan kanan di gitar yang ketiga. Lanjut, diulang. Dia itu bunyinya pakai ini loh, udah pakai dengkul bunyi perkusinya, terus bunyiin bassnya pakai ini. Jadi kita harus belajar ya. Belajarnya itu apapun anggota tubuh yang bisa, yang tadi yang sudah Katio katakan, kalau misalkan bunyi ke gitar kita itu bisa pakai. Contohnya ini, nggak kepikiran ini. Katio juga nggak kepikiran kalau nggak di pause ya. Nggak kepikiran juga pakai ini loh. Lanjut. Jadi cek-cek, pokoknya suara keset gitu. Ya, jadi selain si badan kitanya juga harus kreatif, ternyata cara membunyikan si gitarnya juga kalau misalnya kreatif menimbulkan bunyi-bunyi yang ternyata enak juga tuh kalau misalnya kita gabungin. Contohnya kayak kemarin Alexander Misko dia pakai sumpit, enak juga ternyata. Nah ini pakai kita gesek kayak si senarnya ternyata enak juga gitu. Orang udah jago pasti kreatif ya. Tangan kiri, mungkin kalau yang sudah biasa tapping nggak masalah, tapi ini ingat di gitar akustik, terus ingat juga tangan kanannya tapping juga. Jadi mungkin dia kepalanya dua tangan gitu ya. Kalau misalkan yang normalnya tangan kiri aja, tapi kalau misalnya kita mau pakai tapping tangan kanan kita juga nantinya akan kapalan gitu. Jadi sakitnya udah sakit tangan kiri terus tangan kanan. Terus dia tappingnya itu kuat banget sehingga bunyinya presisi sekali. Katanya nggak bisa seperti itu. Nah, jadi lihat ya, tadi dia sudah menggunakan genjrengan sebenarnya. Yang di sini genjrengan ke bass ya, tapi cuma senar 6-nya aja yang bunyi sehingga bunyinya itu lebih keras. Lalu dia memetik senar di neck-nya, senar di head-nya. Jadi sebenarnya teknik yang seperti itu sebenarnya udah ada gitu. Tinggal kita lebih expose lagi seperti Bang Alif kan dia neken senar di head-nya. Nah terus di selanjutnya gitar pertama dijadikan jalur bass, gitar kedua yang 7 senar ini dia itu stemnya sesuai dengan melodi bagian bridge-nya. Jadi sekali lagi katanya harus katakan kalian harus nonton lagu aslinya, baru kalian bisa, wah ternyata dia covernya sangat-sangat persis, baik dari drum, gitar, vokal, dan segala macamnya, termasuk bagian yang ini. Enak banget ya. Ini sangat susah loh kalau kita neken ke sini terus kita metik itu susah loh. Jadi posisi telapak tangan kita keangkat sedangkan jari itu harus metik. Itu harus penyesuaian lagi. Misalkan ini body gitarnya kita cek tapi si telunjuknya itu harus metik. Itu bisa kita pakai juga tekniknya seperti itu, tinggal lancarin aja. Tapi biasanya kalau kita pakai telapak tangan kita untuk bunyikan perkusi, itu biasanya bunyi bass, tapi ini harus telunjuk. Nah itu kita bisa pelajarin tuh tekniknya. Jalur bassnya masih jalan. Genjreng lagi. Nah ini enak nih. Ini tappingnya jujur katanya juga enak. Udah cepet, presisi. Nah
kan. Tadadadat. Nah, ya sudah lanjut dulu. Ih. Katanya jujur mau pause itu nggak karena saking enaknya didengar. Bagi kalian yang mau dengar fullnya, katanya akan kasih bukan channel ya, kasih linknya di bawah, atau tinggal kalian cari aja Bang Lukas Rikagnoli Feel Good Inks Gorillas, itu pasti keluar. Kalian dengar aja fullnya di sana. Kalau misalkan nggak mau dengar komentar atau kita belajar bareng di sini, mau langsung lihat langsung juga boleh. Enak banget ya, pas bagian ini tuh enak banget gitu. Pas gitu. Kalian harus dengar lagu aslinya. Nah sama ya, masih sama, dia pakai gitar yang kedua untuk melodi di bagian bridge-nya. Nah, ini kembali lagi ke bagian yang bridge tadi, masih sama. Nah ini juga sama ya. Nah jadi kalau kalian punya dua gitar, mau pakai dua gitar itu buat cover, ya bisa satu gitar itu dipakai buat kayak yang si Bang Luka ini, dia memakai setelan yang berbeda, lalu dipetik aja, udah bisa menghasilkan melodi intro dari lagunya mungkin, outro dari lagunya mungkin, atau dari melodi sebagian gitu ya. Lanjut. Dia dek derak dek dek tak, aduh gitu. Muncul pertanyaan, kalau misalkan apakah dengan satu gitar bisa mengcover seperti ini? Katakan tidak bisa, karena jalur bassnya ada di bass, terus nada vokalnya ada di bass. Jadi kalau yang bisa satu gitar ya tanpa di retake ulang, misalkan yang satu jadi direkam gitu, yang jalur bassnya dulu terus nanti direkam buat melodi bassnya, nggak bisa. Karena ini langsung semuanya sekaligus, murni. Kalau ngeteknya berapa lama ya? Kalau salah satu kan dia harus ngulang dari awal. Aduh, salah klik. Nah, ini dari dia udah punya album. Jadi sebenarnya kalau kita mau rewind dari awal dan ditarik kesimpulan, teknik yang dia gunakan sebenarnya simple untuk perkusinya. Jadi dek tak ya. Mungkin nggak simpelnya gara-gara, aduh ini kepecet apa nih? Gara-gara ini, ya dia ada main ini. Tapi kalau didengar pola perkusinya sebenarnya simple. Nah, motivasi buat kita, termasuk juga Kateo, kalau misalkan kita mau sebenarnya memperlancar teknik-teknik perkusi yang dasar, terus kita aransemen sedikit si perkusi itu, pola perkusi itu, maka kan jadi enak sebenarnya. Jadi kalau kita concern ke yang sebenarnya basic dan basic, itu gampang gitu buat istilahnya mengembangkan teknik tersebut. Dan kalau misalnya kita lihat teknik yang digunakan itu untuk yang tangan kiri dia ada tapping, terus dia ada teknik yang keset-keset itu, terus mungkin ya cuman tapping sama itu ya, keset-keset itu ya. Kalau kita perhatikan tangan kirinya sederhana. Nah kenapa bisa jadi bagus? Karena basicnya aja udah bagus. Dia bisa tappingnya dengan suara yang jernih dan presisi, itu juga lumayan. Tangan kanannya dia tapping juga, perkusi, terus ada petikan,
Dan ya sedikit tadi memetik senar di headnya. Jadi sebenarnya kalau kita breakdown tekniknya sebenarnya nggak susah amat. Yang bikin susah itu pengembangannya dan pengaplikasikannya dia ke 3 gitar. Nah itu yang bikin susah. Nah kalau misalnya kita belajar kita pasti bisa kok. Ya minimal 1 gitar pasti bisa. Nah kalau mau 3 gitar ya bolehlah. Nah satu info lagi yang perlu kita lihat dari gitarnya. Ini sekedar info aja ya. Fretnya itu miring. Nah kenapa miring? Itu supaya tekannya disesuaikan dengan jari kita. Kalau kita neken itu kan miring paling sih ke kiri atau ke kanan. Wajarnya sih ke kiri ya. Jadi nanti si fretnya itu miring supaya nekannya itu lebih enak di jari. Jadi jarinya tuh nggak usah terlalu dipaksakan untuk lurus, ikutin fretnya yang lurus. Nah itu salah satu info, mungkin kalian mau bikin gitar custom, bisa minta fretnya dimiringin tapi ada rumusnya, nggak sembarangan dimiringin gitu. Karena dimiringin pasti mempengaruhi misalkan nada G di fret yang ketiga kan di sini nih, di senar 6. Nah itu juga harus dihitung, jadi ada hitungannya juga, jadi nggak bisa sembarang. Nah oke, demikian saja belajar dari Bang Luka ini. Ya semoga kalian bisa belajar teknik yang banyak dari Bang Luka ini. Dan ingat, memotivasi kita supaya melancarkan teknik-teknik dasar, sehingga ya minimal 30%-nya Bang Luka lah, 1%. 30% itu artinya satu gitar ini ya, kita bisa contoh dari dia dan kita bisa lakukan. Oke, begitu saja video kita kali ini. Jangan lupa komentar di bawah siapa lagi yang mau kalian belajar dan kita belajar bersama-sama. Dan mungkin kalian juga bisa komentar di bawah kira-kira lagu dan siapa yang cover juga bisa kalian komentar di bawah. Nanti kita akan ulas sama-sama. Oke, begitu saja video kita kali ini. Tunggu katanya di video-video selanjutnya.